Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bustanul Mawaid menyebut satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menggambarkan kehidupan kita di dunia, ya, dan bagaimana nanti perpindahan kita dari dunia menuju alam kubur. Rasulullah mengatakan, an-nasu niyamun, an-nasu niyamun, fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun, manusia hidup di alam dunia gambarannya seperti orang tidur. Jadi kita walaupun melek, itu gambarannya seperti apa? Tidur. Iya. Rasulullah mengatakan manusia gambarannya hidup di alam dunia kayak orang tidur. Makanya hidup di dunia isinya sesuatu yang bikin capek. Innal hayata mamlu'atun bil mata'ib. Sesungguhnya hidup itu isinya sesuatu yang bikin capek. Bayangkan kalau capek tidur enak apa enggak? Capek tidur enak apa enggak? Pulas, bablas, ya. Hidup digambarkan oleh Rasulullah seperti orang tidur. Sifatnya orang hidup di dunia isinya capek. Iya. Jadi kebanyakan manusia hidup di dunia itu tidur pulas, tidak ingat sama Allah. Fa idza matu, apabila mereka mati, kata Allah, dimasukkan lubang kubur, ditinggal oleh orang yang ngubur, dibanguni oleh malaikat mungkar nakir. Intabahu, terkejut, kaget, ya Allah, kaget, menyesal. Iya, menyesal, kaget. Pakar-pakar hadis mengatakan, kalau kita pengen jadi orang yang ketika mati nanti tidak terkejut, tidak kaget, maka bangunilah dirimu, bangunilah dirimu, gugah awake dewek. Iya, bangun di dirimu. Hidup di dunia rajin-rajin membangunkan diri kita, rajin-rajin gugah diri kita. Dengan apa menggugah diri kita? Dengan dua hal. Ini orang melakukan dua hal, nanti masuk lubang kubur tidak kaget, malah masuk lubang kubur bersyukur, alhamdulillah, untungnya saya bisa membangunkan diri kita sendiri, bisa gugah awake dewek. Dengan apa? Dua. Pertama, bihuduri majalisil ilmi, menggugah dirinya sendiri adalah dengan menghadiri majelis taklim. Jadi kita menghadiri majelis taklim ini artinya lagi gugah badannya sendiri. Yang kedua, bil ibadah, dengan melakukan ibadah. Ibadah saja tanpa ilmu, seperti kemarin kita terangkan, tidak ada artinya. Ilmu saja tanpa ibadah tidak ada artinya. Jadi harus dua sejoli ini, ilmu dan ibadah, ibadah dan ilmu. Iya. Ini orang seperti ini ketika mati tidak akan terkejut, malah ngucap alhamdulillah, sedang menikmati apa hasil ibadahnya ketika hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau tadi ini seakan-akan kontradiksi dua ayat ini. Allah mengatakan, hambaku kalau menghitung nikmatku tidak akan mampu dari begitu banyaknya nikmatku. Di sisi lain, sedikit dari hambaku yang bersyukur, kebanyakan lupa. Begini, satu saat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mengatakan, akrobul abwab ilallah babus syukri. Jadi pintu menuju keridhaan Allah itu ribuan pintu. Ada pintu ini, pintu majelis taklim, pintu zikir, pintu solawat, pintu sodakoh, pintu doa, berbagai macam pintu. Ribuan pintu untuk memasuki ridha Allah. Ya. Tapi kata Syekh Ahmad Tijani, akrobul abwab ilallah babus syukri. Paling dekat-dekatnya pintu antara manusia dengan Allah adalah pintu syukur. Kata Syekh Ahmad Tijani, tidak ada sejengkal dari mata kita.
Jadi pintu syukur itu ada di depan mata kita. Pintu syukur itu ada di depan mata kita. Kita tinggal masuk saja. Tapi kenapa Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur? Padahal pintu syukur ada di depan mata kita. Kenapa tidak masuk? Kenapa lupa? Syekh Ahmad Tijani ditanya, kenapa ya Syekh? Pintu syukur ada di depan mata kita, kenapa orang tidak pada masuk? Jawabannya, asyaitonu qa'adu amamahu. Karena setan duduk di depan pintu syukur. Karena setan duduk di depan pintu syukur. Jadi kebanyakan orang tidak mau bersyukur karena setan duduk di depan pintu syukur. Setan tahu bahwa pintu yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah pintu syukur. Setan nongkrong di depannya. Syekh Ahmad Tijani ditanya, terus bagaimana ya Syekh supaya kita bisa mudah masuk ke pintu syukur, lepas dari kendala setan, lepas dari hambatan setan? Bagaimana caranya? Syekh Ahmad Tijani mengatakan kathratud dzikri, memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Itu para hadirin, sebab zikir adalah alat yang paling ampuh untuk mengusir setan. Zikir adalah alat paling ampuh mengusir setan. Makanya ashabut thariqah apa saja itu ajarannya paling utama adalah untuk istiqomah berzikir, supaya kita lepas dari kendala-kendala setan. Berbicara masalah zikir para hadirin dan setan, Al-Imam Ad-Dailami pernah meriwayatkan ini kejadian ketika Rasulullah masih hidup, di zaman kehidupan Rasulullah. Rasulullah kan memandang bukan hanya dengan mata, tapi Rasulullah memandang dengan mata yang lebih tajam, yaitu mata mukjizat, ainul basirah. Iya, seperti kita tahu semua, Rasulullah itu paling sayang sama umatnya. Satu saat Rasulullah melihat ada seorang sahabat lagi dikerumuni oleh setan, dirubung oleh setan, digiring oleh setan. Rasulullah melihat itu sahabat lagi digiring oleh setan, dirubung sama setan. Orangnya yang dirubung setan tidak tahu bahwa dirinya lagi dirubung setan. Iya, Rasulullah kasihan, ya Allah, ini orang bisa terjebak dalam tipu daya setan, lagi dikeroyok sama setan. Rasulullah mendekat, tujuannya untuk ngusir setan, biar orang ini selamat. Ya. Ketika Rasulullah mendekat, sebelum sampai Rasulullah kepada orang ini, ingin mengusir setan-setan yang lagi giring orang ini, ra'aitu ajaban, kata Rasulullah, aku melihat sesuatu yang mengherankan. Nazala nurun minas sama, turun pancaran cahaya dari atas. Di atasnya orang yang lagi dirubung, dikerumuni, digiring oleh setan. Pancaran cahaya turun. Rasulullah memandang. Ketika akan sampai kepada orang ini, pancaran cahaya ini membentuk satu senjata. Senjatanya mengusir setan. Lari semua setannya. Rasulullah geleng kepala. Ya, orang dirubung setan, digiring setan, dikerumuni setan, dia tidak merasakan. Tiba-tiba mau ditolong oleh Rasulullah. Rasulullah melihat ada pancaran cahaya yang akhirnya membentuk senjata, kemudian ngusir setan. Rasulullah sempat konsultasi sama malaikat Jibril. Mahada ya Jibril, ini apa Jibril? Apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ja'a dzikruhu ilallah. Allah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang datang ya Rasulullah, pancaran cahaya yang akhirnya membentuk senjata mengusir setan. Itu zikir-zikir yang rutin biasa dibaca pada saatnya dia datang menolong.
otomatis para hadirin, tanpa remote lagi, ya, otomatis datang sendiri. Makanya kita rajin berzikir. Kalau diajak zikir itu jangan males, untuk dirimu sendiri, ya, supaya terlindungi dari godaan setan, supaya membentengi diri kita dari godaan setan. Ini kalau ngomong zikir luar biasa para hadirin, ya. Antara lain masih dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, itu Rasulullah melihat, dipertontonkan oleh Allah datangnya kiamat. Begitu dahsyat kiamat, begitu mengerikan kiamat, sampai Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, engkau jangan sedih. Nanti hari kiamat, engkau ya Rasulullah tempatnya bukan seperti ini, yang dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan. Kata Rasulullah, aku tahu, tapi aku nangis itu karena memikirkan umatku. Mampukah umatku menghadapi kiamat? Siapkah umatku menghadapi kiamat? Di saat Rasulullah lagi menangisi umatnya, mampu ndak umatku menghadapi kiamat? Bagaimana nanti umatku kalau menghadapi kiamat? Di saat itu Allah mempertontonkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah melihat ada orang wajahnya bercahaya di hari kiamat. Wajahnya bercahaya, dikawal oleh malaikat. Dikawal itu artinya berarti malaikatnya di depan, kemudian diiring oleh malaikat, malaikat dari belakang, dan orang ini dipayungi oleh malaikat. Rasulullah heran. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa dia? Dipayungi oleh malaikat di hari yang panas, dikawal oleh malaikat, diiring oleh malaikat. Kalau dia Nabi, Rasul, kok aku belum kenal? Kata Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu bukan Nabi, bukan Rasul. Rasulullah tambah penasaran lagi. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Kata malaikat Jibril, huwa ahadun min ummatik. Dia adalah bukan malaikat, bukan Nabi dan Rasul. Dia adalah salah seorang dari umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak gila bangga. Rasulullah tidak sekedar, ya, tapi Rasulullah kepingin seluruh umatnya nanti hari kiamat dipayungi oleh malaikat. Seluruh umatnya di hari kiamat dikawal oleh malaikat. Seluruh umatnya hari kiamat diiring oleh malaikat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk seperti ini. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ingin memberitahu kepada umatnya, ya Jibril, ini umatku di hari kiamat begitu terhormat, dipayungi oleh malaikat, dikawal dan diiring oleh malaikat, wajahnya bercahaya, begitu harum. Itu umatku yang ketika hidup di alam dunia perbuatannya seperti apa Jibril? Ini orang yang hebat para hadirin, pengen umatnya seperti itu semuanya. Ini umatku yang hidup di alam dunia perbuatannya seperti apa Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini umatmu yang begitu istimewa di hari kiamat, dipayungi oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Umatmu yang ketika hidup di alam dunia lisanuhu rotbun min dzikrillah. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Lisanuhu rotbun min dzikrillah. Lisannya selalu basah karena bibirnya selalu bergerak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daftarkan diri kita supaya nanti hari kiamat dipayungi oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Rajin berzikir ketika hidup di alam dunia, terutama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab solawat namanya zikir ganda. Namanya zikir apa? Zikir berganda. Orang kalau zikir subhanallah subhanallah itu bukan namanya solawat, namanya zikir. La ilaha illallah zikir.
alhamdulillah zikir. Tapi orang bersolawat, ya zikir ya solawat. Orang bersolawat kan mesti mengucap nama Allah. Allahumma sholli, Allahumma zikir. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, zikir dan solawat. Itulah keistimewaan solawat.